pedoman PPG tahun 2025 sebelumnya, yaitu di sini ada uji pengetahuan. Yaitu yang pertama adalah jenis soal, yang pertama adalah tes objektif, dan yang kedua adalah tes subjektif. Nah, ini untuk tes objektif terdiri dari 50 butir soal PCK. Nah, ini adalah pedoman yang sebelumnya, dan kita ganti yaitu menjadi 60 butir soal ya. Di sini 60 butir soal. Nah, dikerjakan selama 120 menit. Kemudian untuk tes subjektif itu terdiri dari satu soal uraian refleksi berbasis studi kasus dan dikerjakan selama 30 menit. Nah, untuk soal uraiannya itu yaitu ada satu soal akan tetapi mempunyai 4 ya. Jadi bisa dikatakan adalah 4 soal. Jadi totalnya dari 60 ini dengan 4 adalah 64 soal. Jadi masing-masing 60 soal pilihan ganda dan juga 4 soal pilihan 4 soal esai seperti itu. Nah, kemudian tempat pelaksanaan UP-nya atau uji pengetahuan yang sudah Bapak Ibu kerjakan yaitu dilaksanakan secara daring dan berbasis pada domisili masing-masing mahasiswa, yaitu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang terpenting ini adalah yang terpenting adalah passing grade-nya atau nilai minimumnya, yaitu standar kelulusan UP adalah 75. Nah, ini adalah berdasarkan pedoman PPG Kementerian Agama tahun 2025. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai informasi terbaru atau resminya, misalkan 70 atau 75, silakan di-share di kolom komentar. Akan tapi saya patokannya adalah di pedoman yang ini adalah yaitu untuk standar kelulusan UP-nya 75. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis ya faktor-faktor kunci yang mempengaruhi peluang lolos uji pengetahuan atau UP-PPG Kementerian Agama tahun 2025. Nah, ini Bapak Ibu untuk bobot penilaian soal pilihan ganda, PG, dan esai. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana skor dari 60 soal pilihan ganda dan 4 soal esai dikombinasikan. Nah, jadi apakah nanti akan digabungkan 60 soal ini ditambah 4 nilai bobotnya atau tidak, itu belum rilis ya secara resmi oleh Kementerian Agama. Akan tapi saya di sini akan mencoba mencontohkan atau mensimulasikan bagaimana nilainya itu akan diakumulasikan. Nah, ini apakah ada persentase bobot tertentu untuk masing-masing jenis soal, misalnya PG 60% dan esai 40%. Nah, ini belum secara resmi dirilis oleh Kementerian Agama ya, akan tetapi kita akan mencoba mensimulasikannya. Nah, berdasarkan informasi beredar, bobot nilai esai itu lebih tinggi ya. Ini bobot nilai esai itu lebih tinggi. Nah, ini saya dapatkan informasi dari beberapa LPTK dan masing-masing hasil Zoom dari peserta PPG yang kemarin. Untuk bobot nilai esai dengan pilihan ganda itu lebih tinggi bobot nilainya adalah esai ya, dibandingkan dengan bobot soal pilihan ganda atau PG seperti itu. Nah, kemudian umumnya soal PG menguji pemahaman konsep dan pengetahuan, sementara soal esai menilai kemampuan analisis, argumentasi, dan penyampaian gagasan secara struktur. Nah, kenapa nilai esai itu lebih tinggi bobot nilainya? Karena untuk soal PG itu hanya menguji pemahaman konsep dan pengetahuan saja ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memilih A, B, C, D, dan E itu sudah pasti bisa memilih ya. Akan tapi kalau misalkan soal esai itu lebih menilai kemampuan analisis ya, kemudian argumentasi dan penyampaian gagasan secara struktur. Jadi Bapak Ibu ketika menjawab esai yang kemarin itu jelas itu menilai kemampuan analisis, argumentasi, dan penyampaian gagasan secara struktur yang Bapak Ibu sajikan di dalam menjawab soal esai tersebut. Nah, kemudian faktor kunci yang berikutnya adalah passing grade 75. Nah, 75 ini saya dapatkan dari pedoman PPG Kementerian Agama tahun 2025. Sekali lagi, kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai pedoman terbaru atau informasi terbaru tentang passing grade, silakan tuliskan di kolom komentar. Akan tapi saya di sini akan mensimulasikan untuk passing grade-nya itu adalah 75. Nah, passing grade 75 ini merupakan nilai gabungan dari PG dan esai ya, dari pilihan ganda dan esai. Jadi untuk nilai 75 ini adalah gabungan ya antara PG dan esai, bukan hanya satu komponen saja. Misalkan PG-nya 75, esainya 75, tidak seperti itu. Akan tetapi gabungan ya antara PG dan esai untuk passing grade 75 ini. Dan merupakan nilai minimal ya. Ini adalah nilai minimal. Jadi nilai minimal yang harus Bapak Ibu butuhkan untuk setiap komponen. Maka skor tinggi di satu komponen dapat membantu menutupi kekurangan di komponen lainnya pada setiap pembobotan. Jadi misalkan nilai PG-nya ini kurang, nah nanti bisa ditambahkan dengan nilai esai. Karena ini kan adalah penggabungan ya atau tambahan ya antara PG dan esai.
Kalau misalkan sebaliknya untuk esainya kecil, jadi bisa ditambahkan dari nilai PG. Jadi antara PG dan esai sama dengan berapa, itu adalah nilai minimalnya 75, seperti itu. Nah, berdasarkan informasi umum, pada beberapa tahapan seleksi PPG Kementerian Agama, seperti pendalaman materi, nilai minimal 75 memang diberlakukan. Jadi memang dari tahun kemarin dan beberapa ujian pengetahuan itu rata-rata untuk nilai minimal adalah 75, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita buat skenario-nya atau simulasinya ya. Bobot lebih besar pada pilihan ganda, misalnya bobot PG adalah 60% dan esai 40% dari total nilai 100. Nah, jadi kita simulasikan untuk bobot PG ini adalah 60% ya. Kemudian untuk esai itu adalah 40%. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk secara resmi nilai pembobotannya ini oleh Kementerian Agama belum rilis ya berapa persentasenya. Akan tetapi ini saya mensimulasikan dan skenariokan kalau misalkan untuk bobot PG itu 60% dan esai adalah 40% dari total nilai 100 ya. Jadi kalau misalkan total nilainya 100 itu adalah 60% untuk PG, kemudian 40% untuk esai. Nah, kemudian di sini nilai maksimal dari PG 60 poin ya. Jadi kalau misalkan 100 berarti untuk nilai PG-nya itu adalah 60 poin. Nah, kemudian nilai maksimal dari esai itu adalah 40 poin. Nah, ini untuk nilai esai yaitu 40 poin. Nah, skor per soal PG, jika ada 60 soal PG dan nilai maksimalnya 60, nah ini nilai maksimalnya 60, maka setiap soal PG yang benar bernilai 60 dibagi 60, berarti satu soal 1 poin. Nah, ini ya. Jadi untuk setiap satu soal pilihan ganda itu adalah 1 poin. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan benar semua dari 60 soal pilihan ganda ini berarti dapatnya 60 poin. Kalau misalkan 30 soal yang benar berarti 30 poin dan seterusnya seperti itu. Dalam kontribusi ke 60% total skor ya. Ini kontribusi untuk 60% total skor ya dari pembobotan ini, dari pembobotan nilai PG ya. Nah, kemudian skor per soal esai. Jika ada 4 soal esai dan nilai maksimalnya 40, ya, maka rata-rata setiap soal esai berkontribusi hingga 40 poin per 4 soal, sama dengan 10 poin. Nah, ini ya. Nah, ini adalah 10 poin. Jadi, untuk satu soal esai itu nilainya adalah 10 poin. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan benar semua 4 soal dari esai ini, berarti nilainya adalah 40. Seperti itu. Dalam kontribusi ke 40% total skor. Penilaian esai biasanya lebih kompleks dan tidak hanya poin tetap per soal, melainkan berdasarkan rubrik. Nah, nanti saya juga akan sedikit menjelaskan rubriknya ya. Biasanya kalau untuk esai itu kan ada misalkan sangat jelas, kurang jelas, dan sangat kurang jelas seperti itu. Jadi ada pembobotan nilainya. Tidak ada nilai 0 kecuali Bapak Ibu tidak mengisi dari 4 soal esai tersebut. Nah, berikutnya di sini untuk lolos total nilai minimal 75. Anda perlu kombinasi skor dari PG dan esai yang mencapai 75. Nah, sekali lagi ya, jadi untuk nilai minimal 75 pas ingat ini, Bapak Ibu harus kombinasi skor ya. Kombinasi skor dari PG dan esai yang mencapai 75. Jadi tambahan antara PG dan juga esai seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Contoh, jika Anda mendapatkan 50 poin dari PG pilihan ganda, misalnya 50 soal pilihan ganda benar. Nah, misalkan Bapak Ibu mendapatkan 50 soal pilihan ganda benar. Anda masih membutuhkan 75 dikurangi 50, 25 poin dari esai. Jadi kalau misalkan 50 soal PG benar, berarti kan nilainya 50 nih untuk untuk 50 soal PG. Nah, berarti Bapak Ibu harus mendapatkan 25 poin dari soal esai. Ini berarti nilai rata-rata esai Anda harus 25 poin per 40 poin maksimal esai dikali 100%, 62,5% dari skor maksimal esai. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan 25 poin dari esai. Jika Anda mendapatkan 40, nah sekarang 40 ya, 40 poin dari PG, misalnya 40 soal pilihan ganda yang benar. Jadi Bapak Ibu misalkan 40 soal pilihan ganda yang benar. Nah, berarti kurangnya adalah 60. Anda membutuhkan 75 dikurangi 40, 35 poin dari esai. Jadi harus mendapatkan 35 poin dari esai. Ini berarti nilai rata-rata esai Anda harus 35 per 40 poin maksimal esai. Dikali 100% yaitu 87,5% dari skor maksimal esai. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ya,
kalau misalkan kita asumsikan untuk satu soal esai, nah sama dengan itu kan 10 ya, 10 poin. Nah, berarti untuk 4 esai itu 40 poin. Ini 40 poin ya. Kita coba simulasikan 40 poin. Nah, berarti kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan ini 40 soal pilihan gandanya yang benar atau 40 poin, berarti Bapak Ibu kurang 35. Nah, minimal Bapak Ibu menjawab semuanya dan bisa menjelaskan secara rinci untuk 4 soal esai ini. Nah, akan tetapi kita tidak tahu apakah penilaian untuk esai itu seperti apa rubriknya, karena kita juga tidak tahu, dan yang menilai itu adalah dosen penguji dari LPTK yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, ini asumsi pembobotan nilai esai ya. Ini adalah asumsi pembobotan nilai esai. Nah, untuk pilihan ganda yang tadi saya sebutkan, yaitu jumlah soal pilihan gandanya adalah 60 soal. Untuk satu soal PG pilihan ganda itu adalah 1 poin. Kemudian untuk 60 soal PG itu adalah 60 poin ya. Nah, berikutnya esai tidak ada nilai kosong atau 0 kecuali tidak dijawab. Nah, kecuali Bapak Ibu tidak menjawab soal esai, itu jelas sekali nilainya tidak ada karena tidak dijawab, kecuali dijawab. Nah, ini saya simulasikan ya, jumlah soal esai 4 soal. Nah, ini adalah simulasi untuk setiap jawaban yang Bapak Ibu kerjakan di soal esai. Kalau misalkan Bapak Ibu jawaban paling tepat semua, nah ini jawaban paling tepat semua misalkan. Nah, Bapak Ibu mendapatkan nilai 10, berarti dikali 4 soal itu adalah 40 poin. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu menjawab dengan benar dan paling tepat itu adalah 40 soal untuk 4 soal esai ini. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu menjawab dengan jawaban tepat itu adalah 9 poin. Ini 9 poin. Nah, kemudian di sini jawaban sedang adalah 8 poin, kemudian jawaban kurang tepat adalah 7 poin, dan jawaban yang sangat tidak tepat adalah 6 poin. Nah, paling rendah untuk setiap bobot nilai setiap soal esai ini adalah 6 poin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjawab akan tetapi menurut dosen penguji di LPTK yang telah ditentukan itu kurang tepat, itu Bapak Ibu mendapatkan 6 poin. Nah, kalau misalkan contoh paling kecilnya sedikitnya ya, Bapak Ibu mendapatkan 6 poin dari satu soal. Berarti kan kalau 4 soal 4 dikali 6 ya. Ini kita 6 dikali 4. Nah, berarti sama dengan 24. Nah, Bapak Ibu mendapatkan 24 poin dari esai kalau misalkan Bapak Ibu menjawab akan tetapi tidak tepat. Intinya diisi saja, ini Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 24 poin dari soal esai. Nah, kemudian berapa soal PG yang harus Bapak Ibu jawab dengan benar untuk mendapatkan nilai 75 ya. Untuk mendapatkan nilai 75. Nah, dari 24 ini berarti dikurangi 75 ini ya, dikurangi 24. Nah, berarti Bapak Ibu harus mendapatkan, jadi Bapak Ibu harus mendapatkan soal pilihan ganda yang benar adalah 53. Jadi minimal Bapak Ibu mendapatkan 53 soal pilihan ganda benar, dan juga Bapak Ibu menjawab semua soalnya itu adalah 24, sehingga Bapak Ibu mendapatkan nilai 75 seperti ini. Yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan itu adalah yakin, dan insya Allah kalau misalkan sudah menjawab semua secara keseluruhan, baik itu pilihan ganda dan pilihan esai, insya Allah ada nilainya. Walaupun sangat minim, akan tetapi mudah-mudahan mendapatkan passing grade yang telah ditentukan. Nah, Bapak Ibu Guru, itulah tadi pembahasan kita mengenai analisis dan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi peluang kelulusan kita untuk di uji pengetahuan atau UP PPG Kementerian Agama tahun 2025. Semoga apa yang Kang Ii sampaikan tadi bisa memberikan sedikit gambaran, pencerahan, dan yang terpenting menenangkan hati Bapak Ibu Guru yang mungkin sedang menunggu dengan penuh harap. Yang terpenting saat ini, setelah kita semua berusaha semaksimal mungkin saat ujian, adalah tetap optimis dan banyak berdoa.